Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita dari Donghua yang terbaru yaitu Legendary Twins, yang mana sekarang sudah memasuki episode ketiga. Yuhu, dah pada nggak sabar nggak sih buat tahu kelanjutannya? Oke guys, tanpa basa-basi, langsung aja kuy ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, akhirnya Xiaoyu dan juga Wukui diberikan misi oleh masing-masing keluarga asuh mereka untuk pergi menjelajah keluar dari tempat mereka tinggal selama belasan tahun. Yang mana Xiaoyu dengan pengaruh dari keluarga asuhnya bertekad untuk menemukan 5 penjahat besar di luar lembah yang katanya mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada paman dan bibinya. Xiaoyu dengan keinginannya untuk membuktikan diri menjadi penjahat nomor 1 dengan penuh semangat menyetujuinya. Tidak berbeda dengan Xiaoyu, Wukui juga turun gunung untuk menemukan penjahat yang berdasarkan perkataan dari You Yue, di mana para penjahat itu adalah dalang dibalik kematian orang tuanya. Singkat cerita, Xiaoyu dan juga Wukui sama-sama bertemu di sebuah kota di tengah-tengah keramaian pasar. Pertemuan mereka diawali dengan hal yang tidak cukup menyenangkan, akan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menemukan Ouyang Dindang. Dengan rencana mereka masing-masing, seorang gadis tengah menyamar menarik perhatian mereka. Ia adalah Xinyan pemilik harta pusaka yang sedang berusaha bersembunyi dari para penjaga yang ingin merebutkan harta pusaka itu. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Xinyan berusaha mempertahankan pusaka itu dari para penjahat. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, yuk kuy ke ceritanya. Xinyan dengan tubuh kecilnya terlihat sangat lincah. Gerakannya pun terlihat sangat energik. Satu demi satu para penjahat itu dipukul olehnya. Akan tetapi menghabisi ketiga bersaudara itu tidaklah mudah. Satu persatu dari mereka mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing secara berurutan dan berupaya membuat Xinyan kewalahan. Namun dengan kemampuan Xinyan berhasil menghindari serangan mereka, bahkan menendang wajah Mao Xingxing. Hingga Xiaoyu yang memperhatikan hal itu menampakkan sedikit kekagumannya. Melihat kemampuan Xinyan yang cukup tangguh, tiga bersaudara itu menggabungkan kekuatan mereka. Serangan balik dari tiga orang itu, Xinyan nampaknya sedikit tercengang hingga sebuah pukulan berhasil memukul mundur dirinya hingga menabrak sebuah pohon. Namun Xinyan berusaha kembali menemukan fokusnya dan menghindari serangan berikutnya. Melihat tiga bersaudara yang ingin kembali menyerang Xinyan, secara bersamaan si kembar Wukui dan juga Xiaoyu merasa cemas dan bersiap untuk membantunya. Akan tetapi sosok baru muncul dengan seekor kuda melompat ke depan Xinyan dan menangkis serangan itu. Ia adalah Jiang Qing, seorang wanita yang nampak cantik dengan pakaian merah dan rambut yang terikat di kedua sisi kepalanya. Namun keanggunannya sama sekali tidak menandakan ia sosok yang ramah. Ia melayangkan cambuk merahnya ke arah Xiaoyu ketika mengatakan sesuatu yang mungkin tidak terdengar nyaman di telinganya. Tiga bersaudara itu kembali melayangkan serangannya, namun kembali ditangkis oleh Jiang Qing. Mereka pun nampak sangat kesal karena Jiang Qing telah menghancurkan rencana mereka untuk merebut harta pusaka itu. Namun dengan gayanya yang sangat angkuh, Jiang Qing kembali menyiksa ketiga orang bersaudara itu hingga mereka memilih untuk mundur. Akan tetapi, melarikan diri dari Jiang Qing tidak semudah itu. Jiang Qing kembali melayangkan cambuknya dan membuat tiga bersaudara itu babak belur. Xiaoyu menampakkan sedikit wajah kengerian melihat bagaimana para penjahat itu nampak sangat kesakitan. Hal yang mengejutkan kembali terlihat di hadapan Xiaoyu dan juga Wukui. Ternyata Jiang Qing bukanlah benar-benar berniat untuk menolong Xinyan. Ia memiliki tujuan yang sama dengan para penjahat itu, yakni untuk memperebutkan harta pusaka itu. Wukui berusaha untuk menghentikan tindakan Jiang Qing. Namun dia tidak terima dan langsung melayangkan cambuknya. Dengan cepat Wukui langsung menahan serangan itu dengan menangkap cambuk tersebut. Jiang Qing berusaha keras menarik kembali cambuk miliknya, akan tetapi kekuatan Wukui cukup kuat. Di saat Jiang Qing masih berupaya melepaskan cambuknya, Xiaoyu mengeluarkan sebuah botol kemudian membukanya. Botol itu mengeluarkan sebuah aroma yang sepertinya mempengaruhi kuda Jiang Qing, hingga kuda itu melompat dan berlari ke sembarang arah. Ketika Xiaoyu bertanya beberapa hal kepada Xinyan terkait siapa wanita yang bernama Jiang Qing tadinya, dan harta apa yang sebenarnya yang ia inginkan dari Xinyan, tiba-tiba Wukui bergerak maju ke arah Xinyan.
Xinlan sempat menduga bahwa Wukui ingin menyerangnya. Akan tetapi, sosok di balik semak-semaklah yang menarik perhatiannya. Kemudian tiba-tiba Wukui melempar mereka keluar. Kedua sosok itu adalah yang diam-diam memperhatikan perbincangan mereka. Dua sosok gemuk yang nampak mirip. Sepertinya kedua orang itu juga kembar. Mereka memperlihatkan sikap ketakutan ketika Wukui bertanya tentang Oya Dindang. Dan dengan kecerdikan dari Xiaoyu, mereka berdua yang pada awalnya mengatakan tidak mengenal siapa Oya Dindang akhirnya mulai terjebak dengan kata-kata Xiaoyu. Tanpa mereka sadari, mereka mengungkapkan diri mereka yang sangat mengenal siapa Oya Dindang itu. Wukui, Xiaoyu, dan juga Xinlan mengikuti dua orang gendut tadi yang mengatakan akan menggiring mereka menemui Oya Dindang. Beberapa waktu kemudian, dua orang gendut tadi menunjukkan diri mereka sebenarnya. Di depan mereka dua orang gendut itu mengeluarkan kekuatannya, yakni penjara besi. Puluhan besi terlihat berjatuhan dari langit. Baik Wukui, Xinlan maupun Xiaoyu berusaha untuk menghindari serangan itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja sebuah besi hendak mengenai Xiaoyu. Sebelum pada akhirnya ditahan oleh Wukui dan dilempar kembali ke arah dua orang gendut tadi. Yang mana sebenarnya mereka adalah Oya Dindang yang sedang menyamar. Oya Dindang langsung mendekat ke arah Xinlan, menyerang dan meminta Xinlan untuk memberi harta pusaka yang ia sembunyikan. Xinlan menahan serangan itu, akan tetapi Oya Dindang berhasil memukul mundur Xinlan dan merebut harta pusaka itu. Wukui yang sebelumnya terkurung di antara besi Oya Dindang berhasil membebaskan diri. Mereka pun langsung mendekat ke arah Xinlan yang jatuh di tanah. Wukui memintanya untuk tidak bergerak karena itu bisa menyebabkan meridiannya pecah. Dengan hati-hati, Wukui pun membantunya menyembuhkan Xinlan. Di sisi lain, Xiaoyu melihat dua ekor kuda. Ketika Xinlan kembali sadar, ia tampak agak sedikit canggung dengan posisinya yang nampak dekat dengan Wukui. Lalu ia langsung berlari ke arah kuda yang dilihat oleh Xiaoyu setelah berterima kasih kepada Wukui. Di sisi lain, Xiaoyu pun mengejar Xinlan dengan kuda lainnya. Mereka melaju dengan sangat cepat mengejar Oya Dindang. Hingga tiba-tiba, di saat kuda yang mereka tunggangi dengan kencang berhenti seketika di tepian jurang. Xinlan yang berada di posisi depan dari Xiaoyu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jurang itu, disertai dengan batu-batu besar yang juga ikut berjatuhan. Xiaoyu berusaha menyelamatkan Xinlan, namun ketika Xinlan sedang berusaha menghindari batu-batu yang berjatuhan, sebuah batu besar mengarah tepat ke arahnya dengan cepat. Namun tiba-tiba, sosok Wukui muncul di udara dan langsung menyelamatkannya. Mereka berdua terlihat sedikit perbincangan, di mana Xinlan bertanya tentang asal-usul Wukui. Yang ternyata benar seperti dugaannya, Wukui berasal dari istana Yihua. Xinlan merasa sedikit kesal karena Wukui sepertinya memanfaatkan dirinya dan juga harta pusaka ayahnya untuk menemukan Oya Dindang. Kemudian mereka berdua kembali melangkah untuk menemukan Oya Dindang sebelum malam tiba. Meski memiliki alasan yang berbeda, namun kini mereka memiliki tujuan yang sama, yakni Oya Dindang. Xinlan melihat jejak kaki. Mereka pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tiba-tiba di belakang Xinlan dan juga Wukui, ternyata Xiaoyu pun melangkah ke arah yang sama. Ia pun melihat jejak kaki itu. Akan tetapi, berbeda dengan Wukui dan juga Xinlan yang mengikuti arah jejak kaki itu, Xiaoyu malah sebaliknya. Karena menurutnya, itu terlalu bodoh jika sampai para penjahat itu meninggalkan jejak kaki sejelas itu. Setelah beberapa langkah, ia terkejut dengan pemandangan di depannya. Sekumpulan tengkorak yang sepertinya adalah orang-orang yang terjebak dan tidak menemukan jalan untuk kembali. Xiaoyu kembali melangkah, namun sepertinya ia pun terjebak di situ juga. Di sisi lain juga diperlihatkan bagaimana Xinlan dan juga Wukui pun terperangkap di dalam labirin yang dibuat oleh Oya Dindang. Memasuki bagian yang menurut Mimin cukup menarik guys, di mana Xiaoyu kembali menggunakan kecerdikannya untuk menipu Oya Dindang. Ia mengatakan bahwa Oya Dindang telah mengalami banyak kerugian. Pertama, mereka berhasil mengalahkan 3 bersaudara, yang berarti 3 kekalahan bagi mereka. Ditambah lagi Xiaoyu berhasil menipu mereka dan mengetahui identitas mereka. Dan kekalahan lainnya, mereka tidak berhasil membunuh Xinlan. Pada awalnya, salah satu dari mereka telah mulai terpengaruh. Namun, yang lain mengatakan bahwa mereka tidak rugi sama sekali karena mereka telah mendapatkan peta harta karun itu. Namun dengan kecerdikan yang luar biasa, Xiaoyu kembali mengatakan bahwa yang membunuh mereka bukanlah Oya Dindang melainkan batu-batu di jurang itu. Hal itu membuat mereka kembali berpikir bahwa semua keuntungan diambil alih oleh jurang itu. Ada guys, ternyata Oya Dindang ini cukup bodoh rupanya. Ketika Xinlan menanyakan kepada Xiaoyu apakah hal itu akan berhasil, tiba-tiba saja penjara besi emas langsung muncul dan menyerang mereka kembali. Oya Dindang yang kembali tertipu dengan kata-kata Xiaoyu kembali berdiri di hadapan mereka dengan raut wajah bangga. Sementara Xiaoyu, Wukui dan juga Xinlan telah bersiap melawan Oya Dindang yang bodoh itu.
cerita pun kembali bersambung. Oke guys, sampai di sini dulu. Penasaran sama kelanjutan ceritanya? Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Mimin pamit undur diri dulu dan bye-bye.